Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimaimunah dari Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya angkatan 2020. Bridging kali ini tidak kalah menarik dari bridging sebelumnya. Bridging yang diadakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mendatangkan 3 orang narasumber yang dihadirkan. Yang pertama itu Mbak Nadira Afifah. Siapa sih yang tidak mengenal beliau, seorang mahasiswa Indonesia terpilih yang memberikan pidato kelulusan di Harvard University. Beliau adalah penerima beasiswa LPDP dan lulusan Harvard. Lalu ada Mbak Reni Sintasari. Beliau adalah seorang dosen sosiologi, prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Cendrawasih. Lalu yang terakhir itu ada sharing session yang diisi oleh Mas Heri Reskianto. Beliau adalah lulusan PBUMY dan sekarang beliau menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Kesan saya kepada pembicara pada sesi pertama yang diisi oleh Mbak Nadira, di sini beliau lebih menjelaskan bagaimana perjalanan beliau dalam menempuh pendidikan hingga bisa diterima di Harvard University. Dari beliau saya belajar bahwasanya hal besar itu tidak akan bisa diraih dengan mudah. Banyak perjuangan yang dilakukan, lalu banyak persiapan yang direncanakan dari jauh hari, mengorbankan waktu tidur dan banyak hal lain yang harus dilalui sebelum menjadi sosok beliau yang seperti sekarang ini. Bahkan beliau juga pernah mengalami kegagalan dan pernah ditolak pada saat pendaftaran pertama di Harvard. Namun beliau adalah orang yang paham dengan kemauan sendiri, tahu apa yang ingin beliau capai, serta selalu mengintrospeksi diri dan mengoreksi bagian yang kurang dalam diri beliau. Kemudian beliau menyusun strategi dan akhirnya perjuangan beliau tidak sia-sia. Dari sini saya belajar. Lalu yang kedua ada Mbak Reni. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Cendrawasih. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Dari beliau ini mengajarkan bagaimana kita harus tetap berjuang walaupun kita bukan dari keluarga yang ekonominya ada di golongan atas. Mbak Reni ini adalah seorang anak dari petani dan karena kegigihan beliau, akhirnya beliau mendapatkan beasiswa di Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Saya sangat suka sekali dengan pemikiran beliau yang mengatakan bahwa uang yang beliau dapatkan dari beasiswa adalah uang dari masyarakat. Maka dari itu beliau ingin mengabdi ke masyarakat dengan cara menjadi seorang pengajar atau dosen di pelosok negeri, yaitu Papua. Dengan segala macam rintangan yang harus beliau terima, namun beliau menjalankan semuanya dengan ikhlas dan tetap menjalankan semuanya itu hingga saat ini. Lalu yang terakhir pada bagian alumni session itu ada Mas Heri. Beliau adalah seorang wakil kepala sekolah dan saat ini setelah diamanahi menjadi seorang wakil kepala sekolah, beliau tetap menjalankan pendidikan, menempuh pendidikannya ke jenjang S2. Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam sekolah pun pasti ada konflik, baik itu siswa dan siswa, siswa dengan guru, bahkan guru dengan guru. Melalui beliau-beliau yang sangat luar biasa ini, tentu saja saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa juga. Bagaimana kita melewati konflik dalam diri kita, mencari sumber permasalahan, dan mencari bagaimana solusinya. Para narasumber mengajarkan saya untuk memahami diri saya sendiri, mencari tahu apa yang sebenarnya ingin saya gapai. Konflik adalah suatu hal yang tak bisa dihindari dalam hidup ini.
baik itu dalam dunia sekolah, kuliah, bahkan dunia kerja. Bahkan tak jarang, mungkin sering, konflik itu hadir dari dalam diri kita sendiri. Terkadang kita memang kesulitan dalam menghadapi konflik baik internal maupun eksternal. Namun pada dasarnya konflik itu hadir adalah sebagai proses pendewasaan diri. Karena ketika kita mendapatkan masalah, kita dituntut untuk mencari solusi. Ketika kita berhasil melewati masalah, kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga, pengalaman berharga yang akan menjadi bekal hidup kita ke depannya. Segala hal harus dipersiapkan. Pahami dirimu, ketahui apa yang kamu inginkan, dan susunlah strategi untuk mencapainya. Jalanlah di jalan kita sendiri, bukan di jalan orang lain. Karena ketika kita jalan di jalan sendiri, kita tahu arah mana yang harus kita lalui. Kita bisa mengukur kapan kita akan mendekati titik finish tersebut. Dan ketika kita mencapai puncak finish, kita akan merasakan kepuasan tersendiri. Namun ketika kita berjalan di jalan orang lain, kita akan terluntang-lantung, tidak tahu arah, dan bahkan ketika kita mungkin sampai pada garis akhir pencapaian, kita tidak akan menemukan kepuasan di sana. Karena yang kita kejar bukan harapan kita, melainkan sekedar memenuhi ekspektasi dari orang lain. Oke, satu kalimat yang selalu saya ingat dari bridging ini adalah be the best version of yourself. Karena kamu hanya satu di dunia ini, aku hanya satu di dunia ini. Jadi jadilah yang terbaik untuk hidupmu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.